dengar. Oke, Anda sudah mengakui, sudah selesai. Yesus mengatakan Lanjut, begini. Bang. Ya, Yesus mengatakan begini kepada orang Yahudi. Kepada orang Yahudi Yesus berkata begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka penyesat ini yang memakai namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, nubuat Yesus ini berhasilkah terjadi? Berhasilkah penyesat menggunakan nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Jawab, jujur. Nah, jadi begini Bang, banyak Bang nabi-nabi yang mengaku, para pengajar yang percaya, mereka berkata Yesus begini begitu, tapi dia melakukan kejahatan itu sama. Asik. Saya ulang lagi pertanyaannya. Hei, ini bukan sekolah minggu. Pertanyaan saya dengarkan. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana orang banyak yang disesatkan iblis dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Ya begini Bang, banyak pengajar-pengajar sesat. Tadi kan Abang udah, mungkin ini Abang yang sering. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Jawab. Berhasil atau tidak berhasil? Iya memang berhasil Bang, orang memang banyak. Siapa nama orang banyak ini yang menjadi pengikut iblis dalam nama Kristus? Nah ini kan nanya siapa, nanti nanya siapa lagi gini. Harus kita harus bongkar-bongkaran di sini. Harus bongkar-bongkaran. Anda mengatakan, Anda mengatakan iblis berhasil menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Kristus. Pertanyaan saya, banyak orang yang disesatkan iblis dalam nama Kristus itu apa namanya? Betul Bang. Pengikut Kristus yang iblis ini namanya siapa? Oke, saya jawab ya. Ini agak gimana cuma nggak ngasih kesempatan orang ngomong. Boleh ganti? Saya arahkan Anda untuk berdiskusi dengan ilmiah. Iya, iblis memakai nama Kristus menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang menjadi pengikut Kristus itu namanya apa? Gelarnya apa? Ya, contohnya kayak kamu ini Zuma, ketika kamu membawakan tentang menjelaskan host, turunkan Kristen. Host, turunkan. Loh, nggak layak iblis, kita diskusi dengan iblis, nggak layak. Anda turun di bawah. Siap. Nggak layak kami berdiskusi dengan iblis. Oke? Anda sudah ketampar bolak-balik kiri kanan, masih tetap tertawa. Kenapa? Iblis begitu. Udah dikatakan oleh Tuhan, kamu akan masuk ke neraka kekal. Tak apa Tuhan, yang penting aku bisa menyesatkan orang. Itu, kamu udah ditampar kiri kanan, enggak apa-apa, yang penting aku bisa tertawa. Iblis. Kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepada kamu, wahai orang Yahudi, muridku yang hidup di abad pertama. Datang iblis itu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Iblis itu akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil nggak? Berhasil, kata iblis tadi. Berhasil. Apa nama pengikut Kristus yang adalah iblis itu? Apa gelar pengikut Kristus hari ini? Yang ikut kepada iblis, yang pura-pura ngaku Kristus. Apa nama kelompok mereka? Pengikut Kristus, apa namanya? Kita kenal di Indonesia ini dengan sebutan apa? Pengikut Kristus dikenal dengan sebutan apa? Aliteng. Tergenapi ucapan Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dengan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh iblis yang bernama Yesus Kristus itu adalah Kristen. Udah selesai. Silakan Dinda Alif dilanjut. Tugas saya udah selesai sementara, lanjut. Itu Pak Martin tuh ngapain tidur, Pak Martin? Ya, saya tanggapi ya. Ya, silakan Pak Martin. Suara saya enggak? Ada. Ya. Jadi kalau yang Juma itu seperti itu. Juma itu udah stres dia. Dia karena dia banyak belajar Alkitab, lalu di dalam pemahaman yang lahiriah, lalu dia mengucapkan seperti itu. Tuhan ini ngurusin masalah dosa, masalah kejahatan manusia. Manusia dengan terpengaruh iblis itu berdalih macam-macam. Ya, mengatasnamakan kebenaran tapi menyesatkan orang, itu banyak sebenarnya. Itulah dosa yang ada pada banyak orang itu.
Jadi seperti itu Mau di yang dalam Kristen murah ada semua. orang-orang yang Ya Allah. seperti Yudas yang dihasut oleh iblis. Jadi hasutan oleh iblis ini memang merusak segalanya. Kalau Yesus mengajarkan mengasihi gitu loh. Nah, tapi orang-orang itu jahat. Mereka tadinya percaya Tuhan tapi lalu mengabaikan kebaikan Tuhan itu. Jadi orang menjadi jahat itu karena itu. Kenapa manusia di dunia ini jadi jahat itu karena iblis. Dari Tapi dulu ini ada yang orang menyangkal ini itu. Menyangkal, hanya tapi curhat mereka tidak bisa aja melihat terus, adanya iblis. kerjanya cuma Nah, iblis ini curhat. segala macam dipakai cara-cara licik segala Curhat macam itu. dipakai. Dia sedang membicarakan Makanya di tentang dalam dirinya ini. perkristenan ada Trinitas, Dia Tritunggal sedang itu. membicarakan tentang Yesus dirinya menebus dia. dosa, lalu Dia sedang dikaruniakan membicarakan. roh, supaya Udah orang diam berpikir yang benar, berpikir ditendang yang aja positif, orang kayak gini. tidak Ngapain merugikan negara orang kayak gini. Negara rugi memelihara orang seperti ini. Kau itu berbicara, Martin, sudah tua, udah bau tanah. Coba kau pakai otakmu dulu. Jangan kau hanya ngomong. Dari dulu kau kayak gitu aja terus. Rugi negara bayar pensiunmu itu. Karena tidak ada otakmu. Kau bicara pakai dalil dan apa? Saya berbicara dalil, Martin. Saya bicara dalil. Yesus berpesan kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen itu penyembah agnostos theos. Dewa Athena yang Kristen sembah. Asal kau tahu, Martin. Tapi kalau kau tidak kuat mendengarkan penjelasan saya, kau turun. Oke? Saya keras karena tujuannya untuk menggembleng kalian supaya nggak gila permanen. Paham kau? Mantap. Yesus berkata di dalam kitabmu, Martin, tuyul, manusia cuplis. Dari dulu kau memang tak pernah beres otak kau itu. Selalu curhat mulu. Sikit-sikit setan yang kau salahkan. Padahal kau sendiri lebih kesetanan daripada setan. Setan terus yang kau salahkan. Sementara kau makan babi, menyembah Yesus, tak ada perintah. Kau lebih setan daripada setan. Dengarkan saya. Matius 24, Martin, nomor 4, nomor 5, Yesus berkata kepada muridnya yang ada di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku Yahudi, dengan memakai namaku. Penyesatnya datang memakai nama siapa, Martin? Nama Yesus. Berarti penyesatnya ketika muncul, apa ngakunya? Aku Yesus. Paham situ, Martin? Paham? Yesus palsu ini mengaku Kristus. Berarti nama lengkapnya dengan gelarnya apa, Martin? Yesus Kristus, Martin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus dengan gelar Kristus ini menyesatkan banyak orang? Berhasil tidak? Kalau berhasil, apa nama pengikut Kristus palsu ini? Kronyok, krenyik, atau Kristen? Kau jawab itu, Martin. Jangan kau kemana-mana curhat. Memang saya keras. Saya memang keras terhadap orang bahlul kayak kau. Silakan. Berat. Sungguh luar biasa. Jangan kau saya- curhat. Ya. Selamat siang, Nah, Bang ini lagi. Adrian. Ini sama juga ini. Kresek kosong. Orang-orang tak punya otak semua. Cuma punya kuping, punya mulut, tapi nggak punya otak. Ini si siapa nih? Si Gabriel ini. Jadi kau bilang kami penyembah dewa Yunani. Yes. Real. Siapa nama dewa Yunani yang kami sembah itu, dewa apa, Juma? Agnostos Theos. Apa? Agnostos Theos, nama siapa itu? Nama dewamu yang kau sembunyikan dengan sebutan Allah. Aku menyembah Yesus Kristus. Iya, betul. Itulah Agnostos Theos itu yang diperkenalkan Paulus kepada orang-orang Athena. Aku nggak kenal siapa Agnostos Theos itu. Memang kau tidak mengenalnya. Memang kau tidak mengenalnya. Karena kau sudah ditipu oleh lain dengan engkau dianggap menyembah kepada Allah. Mau saya buktikan? Juma, jangan kau paksa kami menyembah dewa Yunani. Mau kan- saya buktikan berdasarkan dalil kitabmu? Bukan mau saya buktikan, mau saya Ya, pelintir. kamu takut. Kamu Buktikan, takut. Oke, oke. Mana. Oke, saya buktikan. Buktikan. Oke, Buktikan. mau baca kitabmu Kisah Para Wartawan 17 nomor 22 sampai 23. Silakan. Kisah para Silakan. Di mana Kisah Para Wartawan 17 nomor 22 sampai 23. Silakan. Yang benar dulu bilang kisah para rasul yang bagus bukan. Enggak ada rasul di Kristen, enggak ada rasul. Rasul itu bahasa Arab. Ngapain kok pakai bahasa Arab? Jangan kau jadi penyesat tulen kayak Paulus.
Kisah para Rasul berapa? Penyesat. Kisah para wartawan bab 17 nomor 22 sampai 23. Jangan kau sakit hati, memang penulis kitabmu wartawan. Bagaimana? Baca. Kisah para Rasul 17 ayat Rasul 22. penipu, penyesat. Nggak ada kata rasul dalam bahasa Yunani, nggak ada. Kan kitab kami penyesat, daging. penyesat. Tunggu. Biar ku baca, Jangan biar ku ku baca. pakai kata rasul 17 ayat penyesat. berapa? 22. Sekalian ku bongkar semua penyesatan-penyesatan yang kalian lakukan dengan nyamar-nyamar pakai kata rasul. Kisah Gak ada kata rasul. Ayat berapa? Wartawan. Ayat berapa penyesat? Kisah para Ayat wartawan berapa? 17 nomor, jangan ku pakai ayat penyesat. Nomor 22 sampai 23. Silakan penyesat. Oke. Silakan. Baiklah, antikristus. Nomor ayat 22. Paulus Ya. berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, Ya. hai orang-orang Athena. Nah, Aku orang-orang apa? melihat bahwa dalam segala hal Bentar dulu, ribut kali kau. Biar aku baca Orang dulu apa? ini. Hai orang-orang Athena. Athena. Aku lihat. Bentar dulu, sabar dulu. Athena dipanggil, bukan orang Bahwa Yahudi. dalam- Athena. Nanti kalau aku potong-potong kau bilang aku. Ya kan saya sudah menjelaskan aja Bentar supaya dulu, biar aku baca dulu. otakmu itu masuk. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Ini orangnya dibilangnya sama orang Athena ini ya, si Paulus ngomong. Ilah pakai Sebab- bahasa. Udah kau turun. Anak babi kau turun. Turun. Kau itu kayak setan, memang kau penyesat. Tai. Memang Kristen ini memang dicetak menjadi setan. Jelas-jelas tertulis dewa-dewa, dibaca lagi ilah-ilah di sana. Bahasa Arab lagi, kau masuk lagi ke situ. Memang betul-betul kau itu kata rasul, kata ilah, kata Alkitab, kata Allah diambil semua. Penipu, penyesat. Dasar anak kuntilanak lahir dari tanah kuburan. Ngomong seenak perut, agama kau menghalalkan semua cara untuk menipu, berdosa. Tai ayam. Yang benar di situ adalah dewa-dewa atau teos. Dasar biadab, kebiasaan. Inilah kalau agama dari penjajah, semuanya dirampas, punya orang dianggap punya dia. Seenak perut, malu kau kan punya agama dari Yunani. Sampai kau tutupi agamamu Yunani itu menjadi ke Arab-Araban. Kalau enggak Arab-Arab, Yunani Yahudi-Yahudian. Memang kalian ini sudah disetting jadi gila memang. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos dan berkata, hai orang-orang Athena, aku Paulus melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan, mesbah kuil dengan tulisan, kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Apa yang kalian sembah wahai orang Athena adalah sesuatu yang kalian tidak mengenalnya. Maka aku Paulus, itulah yang kuberitakan kepada kalian. Apa yang kuberitakan kepada kalian? Kristus Yesus. Siapa Kristus Yesus itu wahai orang Athena? Itulah dewa-dewa yang tidak kalian kenal. Nah, masih mau mengatakan bahwa kau menyembah kepada orang Tuhannya Yahudi? Masih mau? Sedangkan Paulus memuji penyembahan orang Athena terhadap dewa-dewa. Aku datang memperkenalkan dewa-dewa yang tidak kau kenal itu. Dalam nama siapa? Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kalian ini berat memang. Kenapa? Karena kalian didoktrin, didogma, bukan proses belajar. Coba kalau Martin buka mulut, pasti curhat dia, curhat. Ada sebabnya, itulah makanya dia jatuh ke dalam dosa. Ada peperangan, ada bunuh-bunuhan, karena orang sudah jatuh dalam dosa. Kayak gitu aja terus kau, sampai kau mati begitu aja terus. Tidak bisa kau bicara terkait dengan dalil, sedikit aja kau pakai dalil. Apain kau harus memperbodoh dirimu terus menerus? Kalau kau di gereja gak apa-apa. Ini depan kalangan umat Islam ribuan manusia nonton kalian ini. Ribuan manusia nonton kalian. Masih dari zaman dulu, dari zaman WA sampai zaman TikTok, kalian masih kayak gitu. Khususnya Martin ini, udah tua nggak tahu diri nih.
Hebat kau Juma. Oh, Kamu ya, iya sudah dong. merasa salah, kamu merasa kalah, kamu bahasamu keras begitu. Orang yang bahasa kayak kamu itu kalah, sudah merasa kalah dari apamu? Kalah dari Merasa apa? Kalah. Itu sebenarnya Kalah itu. apa? Kalah Kamu apa? tuh baca banyak Alkitab. Ya, tetapi sekarang mari versi kita kamu cara tiktokan. berpikir Coba, yang Martin, kasihan, dengarkan yang saya, membuat Martin. Kamu jadi tersesat itu. Kamu pikir orang Kristen itu bodoh. Paulus Orang Kristen mengakui tahu, enggak? ngerti tentang agama Yahudi, tentang Betul. agama Islam itu kita tahu Paulus semua. mengakui enggak? Itu. Kamu belajar Mengakui enggak Alkitab, Paulus itu salah pengertiannya. kalau dia mengajarkan Baca kemudian salah kepada harfiah. orang Athena dewa-dewa ayat-ayat. yang tidak mereka kenal. Paulus akui enggak? Paulus akui enggak kalau dia mengajarkan dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena? Paulus akui enggak? Paulus akui enggak? Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal, diakui oleh Paulus. Datang kepada Yunani, orang-orang Yunani, mengajarkan kemudian bahwa dewa yang tidak dikenal itu, itulah Kristus. Betul? Keliru. Nah, coba. Tujuan dia mau menjelaskan. Coba kau masuk ke dalilnya. Rasul yang luar biasa. Coba kau masuk ke dalilnya, Martin. Hei, kamu tahu orang Kristen terbanyak di dunia itu karena Rasul Paulus. Itu Rasul Karena luar biasa. Paulus memang Ya, menggenapi dia luar nubuatan biasa Yesus. itu. Waspadalah Dia sangat kepada luar biasa. iblis yang datang Ya. kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang. Tergenapi. Kalau kau merasa banyak, memang banyak orang yang akan disesatkan oleh Kristus palsu. Thank you. Sekarang kau masuk di dalam Kisah Para Pewarta 17 nomor 22 sampai 23. Berani nggak kau baca? Berani nggak? Baca aja, itu kan hak Kau yang kamu. baca, Martin. Dan kamu sendiri. Kamu yang baca, Martin. Jangan kau suruh saya baca. Itu kitabmu. Giliran saya nanti kau bilang salah terjemah lagi. Kau baca. Kau yang baca sendiri. Kamu baca aja menurut Kamu yang kan baca. pengertian kamu Kenapa sendiri. harus saya? Kan saya tadi sudah baca. Kamu lagi. Itu. Berat. Kamu sendiri. Alkitab itu tidak bisa diterjemahkan. Nah, itu seperti curhat lagi. Curhat lagi kan? Curhat lagi. Diminta. Coba kau baca sendiri kitabmu itu. Baca. Habis itu kau terangkan. Silakan. Ya. Ya silakan Ya. Pak. Ya. Orang-orang Athena. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Beribadah kepada dewa-dewa. Mereka sungguh-sungguh di situ kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Apakah kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu bicara pada kamu Juma. Tidak mengenal Allah tapi menyembah Allahnya. Bahlul. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak ada bukti, tidak ada kuasanya. Itu Ya. dewa yang disembah oleh orang Athena itu namanya Menyembah Allah yang tidak Agnostos dikenal. Theos. Makanya saya tanya Anda, coba Anda Agnostos Theos menjelaskan itulah tentang jawaban Anda. yang diterangkan kemudian di dalam Ulangan 13. Orang-orang Yunani menyembah kepada Agnostos Theos, yaitu Ini Theos yang pertanyaan tidak saya dikenal. berapa tahun yang lalu Juma sama kamu. Ini pertanyaan saya. Allah yang tidak dikenal, itu yang kamu tidak bisa jawab kan? Ini Kamu nih sekarang yang diperkenalkan ayat Paulus ini. saya. Ini Kamu nih ingat jawabannya. bahwa beberapa tahun yang lalu Ini saya tanya ayat jawabannya, seperti ini, Tuyul. dan kamu tidak bisa jawab. Ini jawabannya, Tuyul. Sekarang saya tanya samamu berdasarkan dalil tadi. Ini pertanyaan yang kamu angkat bertahun-tahun Saya yang sudah lalu. menjawab Dan saya- pertanyaanmu dari tahun yang lalu. Sekarang saya Kamu balik tidak nanya bisa samamu. menjelaskan tentang Allah Sekarang kamu saya sendiri. balik nanya samamu. Dengar. Paulus ayat memperkenalkan. penting. Kisah Rasul 17 ayat 23 itu penting. Oke, Karena penting. itu Kita akan ulang lagi. sendiri. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi Kamu kalau tidak begitu. bisa menjelaskan tentang Kita sembahan ulang kamu. lagi kalau begitu. Itu Kita ulang lagi. sudah dibuktikan Dengar. beberapa tahun yang lalu sama Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku Paulus melihat-lihat barang-barang Kamu dendam pujaanmu. dalam hal ini karena beberapa Aku tahun yang lalu menjumpai kita juga sudah sebuah ini. kuil dengan tulisan. Ini kuilnya orang Yunani. Kuilnya orang Yunani.
Di dalam kuilnya orang Yunani ada tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Di dalam kuilnya orang Yunani mereka sudah menyembah kepada Theos yang tidak dikenal. Secara berabad-abad mereka menyembah kepada dewa yang tidak dikenal. Apa kata Paulus? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang Makanya kuberitakan jelaskan kepada kamu. Allah yang kamu sembah itu seperti apa, jelaskan dong. Nah sekarang Jelaskan gini, sekarang. kata Paulus, tunggu. Itu Kata orang Paulus, Athena yang salah. Sekarang apa Allahmu yang sendiri kamu kamu jelaskan, sembah? Dengar. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Pertanyaannya, apa yang disembah oleh orang-orang Athena adalah dewa yang tidak mereka kenal. Itulah yang Paulus ajarkan, itulah yang Paulus perkenalkan. Pertanyaan saya, siapa yang Paulus perkenalkan kepada orang-orang Yunani di Athena? Siapa? Dia bicara Siapa? dengan orang yang tidak mengenal. Mereka menyembah tapi tidak mengenal. Ya, Seperti siapa Anda dewa? sendiri tidak bisa Siapa jelaskan yang kepada diperkenalkan Anda. Paulus kepada mereka? Sama cuma dengan Anda. Siapa Orang yang Athena Paulus sama dengan perkenalkan Anda sama. kepada orang Athena? Karena saya Siapa pernah tanya sembahan? Anda dan Anda tidak bisa Sembahan jawab yang itu. mana? Sembahan yang mana yang Paulus ajarkan kepada orang Athena kala itu? Allah yang tidak dikenal. Itu Ya, Anda sendiri Theos bisa yang menjelaskan. tidak dikenal, yang diperkenalkan oleh Paulus supaya orang-orang Athena kenal, itu siapa namanya? Kristus. Kristus. Berarti dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Athena sebelum Paulus datang ke Athena adalah Kristus. Yesusmu itu. Jangan, kalian tuh baru datang di abad ke-7. Baru ada di abad Kamu ke-7 baru untuk datang di menyalahkan abad Bible. ke-7. Sebenarnya Kamu kopinya tidak di situ. punya hak untuk menjelaskan Anda betul itu. sekali, Makanya nyala-nyalakan. kamu jangan pintar-pintar mentafsirkan dalil kitab kami. Kamu ngomong gitu kan? Itu aja dari dulu kan? Paulus mengatakan, aku datang memperkenalkan kepada dewa yang tidak kau kenal itu. Nah, Paulus datang memperkenalkan siapa? Ayo. Dia bicara kepada orang Athena yang menyembah di Areopagus, Bukit Karang itu. Ya. Agnostos Dia Theos mengerti yang mereka menyembah sembah. dewa yang tidak dikenal. Hei anak muda, Seperti Anda yang tidak disembah mengenal oleh Tuhan orang-orang Anda sendiri. Athena itu adalah Agnostos Anda Theos, cuma dewa yang ingat itu tidak yang saya dikenal. tanya dulu. Ingat yang saya tanya dulu. Pertanyaan Kamu tidak saya bisa kau jawab, kan? jawab. Orang-orang Athena menyembah Agnostos Theos. Paulus datang memperkenalkan Agnostos Theos itu dalam nama siapa? Jawab. Kamu jelaskan tentang sembahanmu sendiri kalau bisa jago. Parah Kamu nggak dia. bisa jelaskan sembahanmu sendiri. Anak Seperti muda orang Athena itu sama dengan Paulus. Martin. Ya. Martin. Kamu ingat berapa tahun yang lalu? Dari Ingat dulu itu. Saya kayak tanya begitu. pertanyaan Dari ini kamu dulu tidak bisa jawab, kan? kayak begitu. Kamu menyerahkan. Dari Karena dulu memang kalian kayak tidak bisa begitu. menjelaskan tentang sembahanmu sendiri. Seperti Martin, orang Martin. Athena ini menyembah Dalilmu sesuatu yang sudah tidak sangat dikenal. jelas. Paulus datang memperkenalkan dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena untuk mereka kenal. Siapa dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena menurut Yesus? Menurut Paulus? Jawab. Jawab. Ya, Hei. mereka tidak bisa buktikan. Yang tidak dikenal itu tidak bisa Iya, iya. dibuktikan. Seperti Yang Anda. mereka Anda sembah, tidak yang bisa mereka buktikan tidak sembahan kenal Anda itu, sendiri. Paulus datang Anda memperkenalkan. sendiri tidak mengenal sembahan Ini Anda loh, sendiri. Itu sama ini dengan loh orang dewa Athena. yang kalian sembah selama ini yang tidak kau kenal itu, aku datang memberitakan kepadamu. Dewa yang kau sembah yang tidak kau kenal itu, aku datang memperkenalkan kepadamu, memberitakan kepadamu. Siapa yang diberitakan Yesus kepada mereka untuk disembah oleh orang Athena? Jawab. Palsu yang di Arab sebenarnya, bro. Jawab. Anak tiri Yosef. Jawab. Anak tiri Yosef. Hei, Martin, kau jujur Martin. Hanya khayalan saja. Kan dia bicara Martin. tentang keyakinan dia. Martin. Mereka menyembah dewa, mendakwa dewa. Iya, yang menyembah tidak dikenal. dewa yang tidak Dia dikenal. menyampaikan Tuhan Dan Yesus. Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal itu dengan nama siapa? Jawab, Martin. Muhammad, bro, yang jadi bangkai di Jawab, kuburan, bro. Martin. Itu, Masakan Eropa Paulus siapa? datang Menurut mengajarkan kamu Muhammad, Nabi Muhammad kepada orang Athena. Gila lu. Bagus Iya. banget. Turunkan, Kan yang jadi bangkai, Nabi palsu turunkan, itu, bro. turunkan. Jangan Anak tampilan babi yang ini untuk turunkan. Nabi menyalahkan palsu, bro. kebenaranmu sendiri. Turunkan Kamu anak tidak Khayalan babi ini, saja please, kan sebenarnya. please. kebenaran Turunkan anak ajaranmu babi kamu ini. sampaikan Turunkan. sama saya Tuan coba. moderator, oh iya, Jelaskan, baik. tandingi dengan Yesus. Martin, sekali lagi Martin, kutanya samamu Martin. Sekali lagi kutanya. Paulus datang memperkenalkan nama siapa kepada orang Athena? Jawab.
Bukan Pak Martin yang diturunkan, tapi Ginca. Aduh, siapa tuh? Naik Mana lagi dia? Pak Martin. Naik lagi Pak Martin. Bukan ini yang di ini. Aduh, iya toh. Ya diturunkan aja. Kalau dia nyata berbohong, ngapain dipertahankan? Itu udah berbohong itu. Kata dia tadi yang diperkenalkan oleh Paulus di orang Athena adalah Nabi Muhammad. Itu penipuan, penyesatan. Penipuan, penyesatan. Paulus mengatakan, aku datang memberitakan tentang apa? Tentang dewa yang kau sembah yang tak kau kenal itu. Siapa dewa yang kau sembah yang tak kau kenal itu? Agnostos Theos. Aku datang memberitakan kepadamu. Siapa namanya? Setelah dia turun ke bumi. Kristus. Ayo Martin, kau jujur Martin. Kau jujur. Paulus datang memperkenalkan sembahan baru kepada orang Athena dengan nama siapa? Jawab. Dia bilang bahwa mereka menyembah dewa yang tidak dikenal, kan begitu. Nah, Lalu sekarang menyampaikan tentang ajaran Tuhan Yesus. Nah, sekarang dengar, jangan kau pelintir, Martin. Martin, kau itu sudah tua, Martin. Jangan kau pelintir dalilmu. Jangan. Dewa, mereka menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Nah, lalu setelah Paulus datang, dengar, setelah Paulus datang, Tuhan yang tidak kelihatan. Setelah Paulus datang, menyatakan diri untuk Tuhan yang tidak kelihatan. Setelah Paulus datang, Paulus memperkenalkan dewa yang mereka orang Athena sembah itu dalam nama siapa? Yesus tuh bawa nama Yesus di situ. Oke, udah selesai. Kepada mereka untuk mereka melawan dewa yang keren. menyatakan diri. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih, kali ini Anda sedikit agak waras. Anda sudah menyelesaikan tugas Anda untuk mengakui bahwasanya ternyata dewa-dewa yang tidak mereka kenal itu datang Paulus memperkenalkan dewa yang kau sembah selama ini berabad-abad. Aku datang memberitakannya dalam nama Yesus. Makasih Pak Martin. Berarti selama ini orang Kristen menyembah kepada dewanya orang Athena dalam nama Kristus. Tepuk tangan. Selamat datang dalam kebenaran. Tapi dia sendiri nggak bisa jelaskan tentang Allahnya. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih. Bahwa Yesus untuk yang menyatakan diri. Nah sekarang coba kamu buktikan Allahmu sendiri seperti apa coba. Dulu itu saya tanya yang kamu tidak bisa jawab kan. Kamu lupa itu. Sekarang kamu angkat lagi ini karena ini trauma bagi kamu. Saya jelaskan tentang Tuhan saya. Yang pasti tentang orang-orang Athena yang saya sekarang tugas saya menjelaskan tentang Tuhan saya. Tuhan saya itu saya jelaskan. Kan kita sudah dapat kesimpulannya tadi. Tuhanmu itu bernama Kristus adalah dewanya orang Yunani yang disembah di kuil-kuil yang ada di Athena. Jadi di Athena itu ada kuil, di dalamnya itu dipercaya ada 12 dewa. Salah satu dewa yang mereka sembah di situ adalah Agnostos Theos, dewa yang tak dikenal. Paulus datang mengatakan, aku melihat kamu itu sangat tekun, sangat rajin dalam beribadah. Maka kamu beribadah kepada dewa yang kalian tidak kenal. Aku datang memberitakan tentang dewa yang kau tidak kenal itu. Nah, Paulus datang memberitakan tentang dewa mana? Tentang nama siapa? Kristus Yesus. Dah finality ya, Martin ya. Nah, sekarang giliran saya. Ketika berbicara tentang Tuhanku, Nabi Muhammad SAW kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Millah Ibrahim artinya jalan Ibrahim. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk menyembah kepada Allah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian juga Nabi Ayub kepada anak-anaknya. Apa wasiat ucapannya? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah Yakub, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu Nabi Muhammad SAW
menerima perintah dari Allah untuk mengucapkan qulu amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. Dan aku beriman, katakanlah aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak dan Yakub dan anak-anaknya, cucu-cucunya, dan kepada yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara nabi-nabi tersebut, dan kami berserah diri hanya kepada Allah. Tuh, jadi kami menyembah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak menyembah kepada dewanya orang Athena. Berbeda dengan Kristen, menyembah dewa Athena Agnostos Theos. Sampai situ paham, Saudara Martin? Iya, kamu jelaskan itu kan. Ibrahim itu siapa sih? Juma? Ibrahim itu siapa sih? Ibrahim Kamu lagi. kan percaya Ibrahim itu siapa? Ibrahim itu bapak para nabi. Nabinya mana? Nabi kami dong. Nabi kami dong. Tadi sudah disebutkan nabinya. Ismail, Ishak, Ibrahim itu tidak dikenal dalam Alkitab, tidak ada. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun. Sama seperti Ibrahim itu dengarkan saya Martin. Nabi tidak pernah kenal namanya Ibrahim. Jangan curhat terus Martin. Dengarkan saya Martin. Cuma berhenti cuma dengan cara-cara licikmu itu berhenti deh. Jangan pakai nama Ibrahim karena Tuhan memberikan nama Abraham. Tadinya namanya Abraham. Lalu di mute orang tua ini. Jadi gini, Saudara Martin, dengarkan saya. Tenangkan dirimu. Kedudukan Al-Quran itu, Saudara Martin, kedudukannya sama seperti Torah. Torah datang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Al-Quran datang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Sama. Jadi Nabi Ibrahim punya keturunan dua. Dari Ishak, Ismail. Ishak diberikan keturunannya kemudian Torah. Ismail diberikan keturunannya Al-Quran. Nah, ini Kristen yang bermasalah. Kristen yang bermasalah. Karena Kristen ini ajaran Yunani Romawi yang numpang tenar dengan mengambil terjemahan kitab Torah. Tidak ada kitab dari keturunan Yahudi, keturunan Nabi Ishak yang diberikan kepada orang Yunani. Gak ada. Gak ada. Perjanjian lama itu yang ada dalam agamamu itu punya orang Yahudi. Makanya kitabmu disebut kitab Spanyol, separuh nyolong. Separuh nyolong dari terjemahan kitabnya agama lain. Itu agama lu. Nah, kalau kau misalnya melepaskan kitabnya Yahudi, maka jelas agamamu murni 100%,1 itu berasal dari Athena Yunani Romawi. Untung saja kalian lihai mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi. Sehingga nampak kelihatan bahwa seakan-akan kamu itu berasal dari Yahudi. Kalau orang menatapnya menggunakan kacamata kuda. Tapi kalau menggunakan akal, ketahuan bahwa ternyata kitab yang kau genggam itu adalah kitab Spanyol. Separuh nyolong dari agama Yahudi. Paham ya? Sebenarnya yang tidak ada hubungannya dengan Ibrahim itu Kristen. Ibrahim berkurban hewan, Islam berkurban hewan, Yahudi berkurban hewan. Ibrahim bersunat, Yahudi bersunat, Islam bersunat. Ibrahim satu Tuhan, Yahudi satu Tuhan, Islam satu Tuhan. Kristen korban manusia, tidak bersunat, 3 dewa. Juma, tolong tunjukkan saya ayat di Al-Quran tentang sunat, Juma. Tolong, Oke, baik. Tunjukkan sama saya di mana Al-Quran mengatakan tentang sunat. Coba. Tunjukkan kepintaran kamu sekarang ini. Saya tunjukkan, Pak Martin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Jelas? Nah, sekarang saya tanya, ini ada di tengah-tengah kita orang Yahudi. Akhi Billy monitor.
Ya, siap. Akhi, saya mau nanya, akhi, dalam tradisi Yudaism yang disebut Brit Milah itu apa? Ya, perjanjian sunat. Brit Allahu perjanjian Akbar. sunat, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Quran mengatakan surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi'a millah sunnat. Wah, keren. Millah Ibrahim, sunnat Ibrahim, Hanifa, yang lurus. Keren. Keren Islam ini. Jadi kedudukan umat Islam bukan mengikuti kemudian hukum Torah. Kedudukan umat Islam mengikuti kakeknya Nabi Ibrahim alaihi salam, atasnya keselamatan. Jadi Brit Milah dalam tradisi Yahudi itu perjanjian kekal antara Al-Quran tidak pernah bicara soal sunat, Juma. Lah, Jangan Milah ngarang itu kamu. apa? Ulang lagi. Juma ngarang. Nggak ada kata sunat dalam Al-Quran. Akhi Billy, tanya lagi Akhi Billy, Milah, Brit Milah Abraham atau di kami Ibrahim, Millata Ibrahim artinya sunat Ibrahim, betul atau tidak? Brit artinya Ibrahim itu perjanjian. tidak dikenal oleh para Milah nabi. artinya sunat. Brit artinya perjanjian, milah artinya sunat. Sunat. Al-Quran mengatakan summa auhayna ilaika anittabi' millah sunnat Ibrahim Hanifah. Wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran sunnat Ibrahim sebagai manusia yang hanif, yang tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Beliau lurus. Nabi Ibrahim lurus. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan dilakukan, apa yang dilarang oleh Tuhan tidak dikerjakan. Hanif. Ibrahim Hanif, manusia lurus Ibrahim yang tidak menduakan Tuhan selain daripada Allah. Ibrahim itu hanya untuk orang Islam. Kena kau kan. Bukan Nah, Abraham. sekarang pertanyaan saya. Kau kan sudah tanya, saya balik nanya. Apa bedanya kalau Yahudi dan Islam kan jelas-jelas ada perintah sunat. Sekarang apa bedanya antara iblis dengan Kristen yang sama-sama tidak bersunat? Jawab. Kamu sendiri belum jawab di Al-Quran itu mana yang mengatakan sunat, ayat berapa? Udah mulai Kamu error tidak dia. tahu sunat itu artinya apa? Udah Kamu pikir mulai sunat itu potong error. huruf. Itu Udah pemahaman mulai yang keliru. gila. Ya? Dia udah mulai gila. Sunatlah kulit kelihatan hatimu, Udah bukan sunat mulai huruf. gila. Kulub itu Udah pemahaman. mulai gila. Abraham disuruh sunat kulub. Paham kau? Kejadian Tidak bicara soal 17. sunat, Juma. Iya, Anda saya jangan bicara sunat. Anda Itu sunat sudah keliru. Al-Quran. Al-Quran tidak suruh An-Nahl sunat. ayat 123 udah selesai Pak Martin. Tidak bicara sunat. Udah selesai Pak Tidak bicara Martin. sunat. Yang sunat Tidak. itu Abraham, bukan Ibrahim. Yang Oh, sunat beda itu berarti. Abraham, Oh, beda berarti. bukan Ibrahim. Oh, beda. Ibrahim Berarti itu kalau tidak pernah dikenal berarti itu. kalau Yod-Heh-Vav dengan Theo Ini sama kamu enggak? terjebak sendiri oleh kata-katamu, Juma. Kalau Yod-Heh-Vav dengan Theo Kamu sama repot enggak? dialog dengan saya, kamu akan repot itu. Martin, Yod-Heh-Vav dengan Theo sama enggak? Di mana Martin? kata sunat dalam Al-Quran itu di mana? Itu yang saya tanya. Pak Martin, Jawab. Pak Martin, Kata sunat Yod-Heh-Vav dalam dengan Al-Quran Theo itu di sama mana? enggak? Pak Martin, Yod-Heh-Vav dengan Theo sama enggak? Nabi-nabi Yahudi tidak menyembah Theos. Kristen menyembah Theos. Ayo, sama enggak? Yod-Heh-Vav dengan Theos sama enggak? Theos adalah dewa Romawi Yunani. Sama enggak? Sembahan Yahudi tuh. Martin, dari dulu kau kerjamu kayak gini aja terus Martin. Kapan kau waras? Padahal Tuhan kasih kau kesempatan untuk waras, kau sia-siakan. Tetap aja kau gila. Kau ngurusin sunatnya orang Islam. Ada enggak perintah yang dilanggar oleh umat Islam ketika umat Islam bersunat? Ada enggak? Ada Bang Suma. Apa itu? Galatia 5 nomor 2. Apa bunyinya? Jika kau sunatkan nonotmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Pret! Ilmu dari mana lagi tuh Paulus dapatkan? Kalau tidak bersunat, Yesus Kristus tidak berguna. Emang apa gunanya Yesus Kristus? Kamu sendiri tidak buktikan bahwa Al-Quran ada kata sunat.
Itu aja buktikan dulu Juma. Kamu jangan bunuh diri dengan kata-katamu sendiri. Tidak ada itu. Tidak ada sunat dalam Al-Quran. Jadi kalian sunat itu keliru itu. Tidak ada kata sunat. Al-Quran tidak pernah. Terus kalau kami bersunat, apa yang dilanggar? Ya, artinya kalian niru siapa? Itu yang saya tanya. Iya. Kalau kami bersunat, apa yang kami langgar? Iya, mungkin tidak salah. Tidak salah. Terus kalau Kristen tidak bersunat, kalau Kristen tidak bersunat, tidak konsisten dengar. Sendiri. Kalau Kristen tidak bersunat, apakah ada yang dilanggar? Hah? Sunat itu bagi orang Kristen itu sunat hati, bukan sunat kulub. Itu sunat yang sudah dikenakan sunat hati. Sunat yang di hatinya ada kelebihan, ada iri, dengki, niat jahat, tindakan jahat, itu sunat. Martin. Ya? Ketika berbicara mengenai sunat hati, Martin, di ulangan 6, dengar. Bukan itu maksudnya. Ini yang saya kira kalian harus belajar. Martin. Kalian harus belajar namanya kata sunat. Itulah namanya penggenapan. Itu namanya penggenapan. Martin. Kalau Dari kalian dulu kau sunat kayak kulub gini. itu ritual agama itu. Belum sampai ke tujuan. Martin. Yang disebut sunat hati itu, Martin, tunduk terhadap perintah Hasem. Itu sunat hati. Tidak sombong, tidak tegar tengkuk terhadap perintah Hasem. Itu sunat hati. Tidak menghina orang. Sekarang mana perintah Hasem yang kau taati, mana? Mana perintah Hasem yang kau taati, mana? Tunjukkan. Hasem memerintahkan sunat kulubmu. Bunuh orang yang tidak menyunatkan kulubnya. Kejadian 17 nomor 14, Martin. Barang siapa yang tidak menyunatkan kulubnya, bunuhlah sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itulah sunat hati. Kalau sunat terus kenapa kau tidak bersunat? Itulah yang dilenyapkan. Kenapa kau tidak bersunat? Sementara ada perintah sunat kulub. Kalau kau sunat hatimu, kau harus tunduk kepada perintah sunat kulub. Sunat kulub itu gambaran di perjanjian lama. Udah. Kau turun. Biadab. Kau dari dulu penipu aja terus. Turun kau, anak cicak. Turun. Yang ngomong bukan saya. Turun, anak cicak. Turun. Sudah tua mau bangke. Bukannya berilmu, malah semakin dongok. Makin banyak. Oke, pasien berikutnya. Wih, ini banyak hotel yang mau naik nih, Bang. Aman, Bang. Iya. Master teologi. Oke, Ko Jilo, selamat pagi waktu Amerika. Dongok balut. Tadi Bang Zuma mengatakan umat Kristen itu agama Athena, ya kan? Yes. Pertanyaan aku, sudah 1400 tahun Islam belum menjadi mayoritas dunia, Bang. Sepertinya Allah tidak berdaya melawan Athena atau Zeus tuh. Ya, kemungkinan karena iblis lebih kuat pengaruhnya daripada lebih kuat. Kemungkinan itu betul. Sayangnya pengikut-pengikut iblis ini terpecah-pecah menjadi ribuan denom. Sayangnya pengikut iblis berpisah-pisah lagi. Satu hati. Bukan denom tapi satu hati cuma. Iyalah. Visi misinya sama-sama ke neraka kan? Sama aja. Neraka. Iya dong. Apalagi? Iya dong. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai nama Yesus, apa upahnya dari Yesus? Apa upahnya? Iya. Kejahatan perginya kemana? Ya neraka. Loh, kejahatan ke surga memang terbalik sudah. Surga toh. Terbalik memang surga toh. Kan Yesus menjamin keselamatan. Kepada siapa Yesus menjamin keselamatan? Ya, anak. Kepada orang Yahudi. Kepada orang Yahudi yang melakukan kehendak Hasem Bapa. Itu kata Yesus, Matius 7:15 sampai 23, sampai terjaring orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, tapi tidak melakukan kehendak YTHPV, maka dilempar ke neraka. Kalianlah itu. Atas kehendak siapa kalian beribadah kepada Yesus? Atas kehendak siapa?
Tapi sayang saya tidak menyembah Yesus Bang Suma. Atas kehendak siapa kalian ke gereja? Tidak ada. Atas kehendak siapa kalian ibadah minggu? Karena di dalam Alkitab itu tidak tertera nama gereja, adanya sinagoga. Wah, kitabnya tempatnya orang Yahudi berarti. Sementara orang Kristen haram hukumnya masuk ke situ karena dianggap tamek, najis. Sinagoga itu kan pada zaman lampau ya Bang Sumaya. Kalau sekarang ya jelas gereja. Masa sekarang sinagoga apa dibutuhkan? Beda itu, Dek. Sinagoga itu beda dengan ini. Sinagoga itu sifatnya sama seperti masjid. Nggak ada berhala di situ. Di situ orang mentauhidkan Tuhan, mengesahkan Tuhan di sana. Orang yang masuk ke sana itu orang yang bersih, orang yang kudus. Jasadnya, rohaninya. Sebelum masuk ke sana harus mandi tahir, mandi junub. Di situ harus ada pembasuhan tangan, kaki, wajah dan seterusnya, wudhu dalam konsep Islam. Begitu saudaraku. Sementara gereja tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak pernah mandi junub, mandi tahir. Tempat berkumpulnya orang-orang yang makan babi, makan makanan yang dinajiskan. Tempat berkumpulnya orang-orang yang berkulub. Mana bisa? Sedangkan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 52 nomor 1, jangankan masuk ke sinagoge, ya, lewat saja di kota Kudus Israel itu tidak boleh. Orang-orang yang tidak bersunat itu nggak boleh. Begitu juga dalam Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9, orang tidak bersunat tidak boleh ikut-ikut ibadahnya orang Yahudi, nggak boleh. Iya, sayang sekali gitu, orang saudara. Kristen banyak yang tidak seperti itu. Nah, saudara sunat kah? Sunat lah. Nah, kalau sunat kata Paulus, Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, kata Paulus, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, solusinya, kau cari paha ayam, sambung. Cuman saya takut 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam di situ, bahaya itu. Iya. Kan tidak berguna Yesus kalau kalian bersunat. Sebenarnya Yesus itu tidak merubah hukum Taurat. Tapi Paulus sendiri yang menuliskan demikian. Jadinya rincau. Berarti Paulus yang mengacaukan kan? Iya. Ada masih Yesus seperti itu, tetapi tidak. Paulus merubahnya ke yang lainnya, itu yang membuat orang-orang Kristen bingung sampai saat ini. Tapi ya puji Tuhan saya tidak bingung karena saya belajar. Gitu ya. Iya, Oke, saya belajar apa yang saya persiapan asar sebentar. Maaf telah mengacaukan komalnya. Saya sholat asar dulu sebentar. Oke Bang Zuma, selamat beribadah. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau menyembah Yesus itu salah, karena Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Mana? Suaramu putus-putus. Permainan. Itu manusia. Masuk Bang Ricardo, masuk. Bahasa. Bukan 3 seperti itu. Dia tahu apa dia ngomongin, putus-putus suaranya. Putus. Bang Bill nih, mau masuk ke Bang Bill? Masuk aja, masuk. Bang Billy. Nah, ini Pak Martin mau naik lagi nih. Pak Martin masih penasaran Paknya nih. Sampai mau berhadapan sama Pak Martin. Janganlah kalau ada Bang Juma sekutu ini. Biar sama saya aja Pak Martin. Pak Martin biar sama saya aja. Enggak apa-apa Saya kasih naikkan aja biar sama Bang Billy. Saya persiapan sholat. Naik Pak Martin. Kalau saya keras Pak Martin,
Anggap saja saya lagi bawa materi penataran keempat. Jangan diambil hati. Lanjut. Naik Pak Martin. Ayo Pak Martin, naiklah. Mana Pak Martin? Jangan-jangan ini. Tapi dia minta. Ya, jadi ini Bang Master Teologi ini Kristen juga? Iya, tapi saya tidak menyembah Yesus, Bang. Loh, terus menyembah siapa? Saya menyembah namanya Adonai. Adonai, oke. Bukan Yesus. Yesus itu siapa? Yesus manusia, Bang. Itu kan jelas dalam Alkitab. Tapi perginya ke gereja, ibadahnya. Ibadahnya hari apa? Hari Minggu apa hari Sabat? Saya beribadah itu di kapanpun bisa, Bang. Karena dalam Alkitab itu mungkin tidak tatara ya, tapi saya beribadah setiap hari, Bang, setiap saat. Ini Yehova ini warnanya. Bang, ibadah itu hari Minggu itu hanya perkumpulan saja kalau saya tangkap seperti itu. Yehova tuh semua hari baik, Yehova. Begitu semua hari baik saya tapi tidak menganut seperti itu. Saya Yehova beda lah. Semua hari itu baik. Tapi tidak percaya sebagai Tuhan, bagaimana itu? Ya, saya bentar Bang. Bang Yosef, bentar Bang. Tadi kan Pak Martin sudah percaya bahwasanya pada zaman lampau itu manusia itu disunat ya. Kalau manusia itu tidak disunat ya, kenapa dalam perjanjian lama itu ditulis demikian? Karena 8 sunat loh. Terus putus suaranya. Iya, putus. Bentar ya, ambilin dasar dulu. Ini iya nih, judulnya bagus nih. Bang Ferry, Martin versus Master. Wow, luar biasa. Martin versus Master. Suara saya jelas kah? Jelas. Nah, langsung. Ya, buat 1,2K yang menonton jangan lupa dicatat layar, di posting ulang, jangan lupa di follow. Begini ya Bang Martin ya, saya jelaskan lagi ya. Dan teman-teman lain, terima kasih. Lanjut Bang. Ya, begini ya Bang Martin. Tadi kan Bang Martin kan mengatakan bahwasanya Anda kan Kristen. Maksudnya alangkah baiknya Pak Martin sama Bang Billy aja. Iya, tadi apa? Anda kan bukan punya Torah, bukan. Anda Kristen. Oke, silakan, monggo. Iya, kita tahu di dalam kitab Kejadian 17 itu perintah sunat, bukan sunat rohani itu. Justru di situ yang pertama anak daripada anak Abraham Avinu yang disunat pertama adalah Ismail, yang langsung diberikan namanya oleh siapa? Oleh Hashem. Nyaklah engkau namanya anak itu Ismail karena Tuhan telah mendengar. Itu dari arti kata daripada Ismail. Siapa yang duluan disunat? Ismail. Umur berapa? 13 tahun. Bisa dicek situ. Apakah disunat hatinya? Tidak. Disunat adalah kulit katanya. Terus kepada keturunan Ishak dan nanti kepada Yakov seterusnya harus 8 hari. Gitu. Jadi perjanjian sunat yang dilakukan oleh kedua anak Abraham Avinu, baik Ishak maupun Ismail, dilakukan oleh mereka. Walaupun berbeda usia. Bahkan Abraham sendiri udah umur 99 tahun kalau nggak salah itu. Dia disunat. Artinya perintah sunat ini dilakukan bukan secara rohani saja, tapi secara jasmani pertamanya, perintah awalnya. Namun demikian ada dalam Taurat juga harus 2 yang disunat.
yaitu sunat lahiriah dan sunat rohani. Apa namanya itu? Dalamnya kita lihat ya, kita lihat ayatnya. Soal sunat ada 2. Tunggu bentar. Bentar Bang Yosef, sebentar. Ada Yeskiel juga itu. Iya. Iya betul. Tunggu, aku bacain dulu ayatnya. Tunggu bentar. Bacain dulu. Yeskiel, tunggu bentar. Oke. Yeskiel 28. Engkau akan mati seperti oke. Yeskiel 32. Tunggu bentar. Sekarang berapa yang kau? Ada yang bunyi begini, itu pas nggak Bang Bel? Yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya. Yeskiel 44 ayat 7. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu, mempersembahkan santapanku yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatan yang keji yang sudah-sudah. Jadi ada 2 memang, yaitu sunat hati dan juga sunat yang lahiriah. Jadi mesti 2 dilakukan begitu. Kalau cuma sunat hati doang, fungsinya sunat lahiriah. Kenapa? Semua orang yang datang di pesta sunat itu akan menjadi saksi bahwa orang ini sudah melakukan perintah Tuhan, perintah Hashem. Itu. Nah, sunat hati itu hubungannya dengan siapa? Apakah sama manusia? Bukan, hubungannya dengan Tuhan yang memeriksa hati, yang mengetahui hati kita. Itu. Jadi sunat hati adalah manusia sama manusia menjadi saksi kalau orang ini melakukan perintah Tuhan, perintah sunat. Namun sunat hati ialah hubungannya Tuhan yang memeriksa hati manusia. Begitu. Lanjut. Sebenarnya ini ya, sambil nunggu dari Kristen juga nanti. Ciri-ciri orang yang disunat hatinya, disunat kulit khatannya, dikerat kulit khatannya. Kenapa? Karena ketika dia menyunat kemaluannya, itu menunjukkan dia mengikuti perintah Tuhan, maka dia tunduk patuh hatinya kepada perintah Tuhan. Itulah maksudnya. Kalau kita membahas salah satu ayat Al-Quran, itu ada dalam surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Maka orang itu akan selamat, berjaya ketika dia membersihkan dirinya. Hatinya itu maksudnya. Wada karus marabhi fasolla. Bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dijelaskan inna hadalah fi suhufil ula. Ini sudah ada di dalam suhuf terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, itu ajarannya. Pertama, memang kita harus menyunatkan hati kita dari menyekutukan Tuhan, tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Maka ketika tadi Al-Quran menyebutkan, diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, kalau dalam konteks penerjemahan ajaran Islam, milah itu lebih banyak maknanya. Salah satu kandungan makna milah itu adalah bersunat. Nah, dalam bahasa Ibrani, brit milah itu artinya ternyata orang yang disunat, bukan sunat hati, tetapi kemaluannya Pak Martin. Nah, teman-teman Kristen berusaha mati-matian membangkang perintah sunat, padahal ayatnya tertulis jelas di dalam Islam ketika dengan menggunakan kalimat isyarat yang lebih luas, tunduk patuh terhadap perintah sunat. Begitu. Yang anehnya, ketika Tuhan yang memberikan contoh di sunat, umatnya tidak mau melakukan yang contohnya. Itu kan aneh. Boleh saya jelaskan? Pepatah lama mengatakan guru kencing bersunat, murid kencing berkulup. Nanti diancam itu Aki di dalam ayat 1. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalamnya. Amin. Ini nubuatan yang akan datang ini. Bahwa orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota kudus Hashem. Lanjut. Ya. Boleh saya jelaskan? Silakan Pak Master. Mbak Ya. Martin.
Jadi memang dalam Alkitab itu bicara dalam dua hal. Pertama secara lahiriah, seperti sunat kulub itu memang dilakukan di zaman Abraham pertama kali itu. Ya, tetapi dalam pengertian selanjutnya itu kepada bangsa-bangsa lain setelah digenapi oleh Yesus, maka maksud daripada sunat itu adalah sunat hati. Jadi membuang kulit yang lebih itu adalah membuang kelebihan yang ada dalam hati manusia. Karena kalau kita melakukan ritual saja itu belum memenuhi tujuan maksud Tuhan dalam ajarannya. Jadi kita kalau berpegang hanya pada ritual tata cara ibadah, itu kita belum sampai. Tata cara ibadah itu mengarahkan orang untuk berperilaku yang baik terhadap semua orang. Itu kuncinya. Sunat hati itu yang lebih-lebih, yang kotor, yang jahat itu dibuang. Sehingga kita baik dengan semua orang. Itu bukti orang sunat hati. Oke. Itu loh. Jadi Pak Martin, pengertian kita harus dalam konteks seperti itu, pengenapan, Pak Martin, bukan ritual. Iya Pak Martin, kalau saya tanya kepada Anda, sunat hati itu adalah membuang keegoisan, keakuan, lalu dia mendengarkan, mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Anda setuju nggak kayak gitu? Betul. Ya. Betul. Nah, ketika Tuhan memerintahkan memotong kulit hatannya, itu dipotong, kemaluannya, itu diikuti atau tidak? Itu kan ritual yang sudah digenapi Yesus. Jadi bang, kan nggak disunat hatinya. Sunat. Belum. Nggak tunduk dan patuh. Menyunat hati, membuang keakuan, egois, mengikuti kemauan sendiri, tapi tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan menyunat kemaluan Pak Martin ikutin atau bantah? Kan Yesya tadi Anda tidak menyunat hati Anda. Sunat lahiriah dan sunat hati kan ada di Yeskiel itu. Jadi jelas Alkitab itu sempurna. Udahlah, jangan dikarang-karang. Kalau baca perjanjian lama aja nggak cukup. Perjanjian lama itu hanya gambaran, bayangan. Tapi wujud nyatanya adalah di perjanjian. Kalau Pak Martin melakukan sunat hati saja, sunat lahiriahnya dilakukan nggak menurut perintah Taurat? Tidak, karena itu sudah digenapi. Nah, berarti tidak disunat hatinya itu. Nggak tunduk dan patuh. Kita lakukan ibadah seperti apa? Makanya seperti yang kalian suka angkat itu Matius 7, 21, 23 itu gambaran seperti itu. Orang hanya melakukan ritual itu diusir. Yang hanya melakukan ritual itu tidak benar. Harusnya melakukan ritual apa yang diajarkan ritual itu diimplementasikan dalam kehidupan. Ini yang tidak dipahami banyak orang. Iya Pak Martin, coba jangan terlalu dilebarkan. Kayaknya Pak Martin yang saya tanyakan nggak paham. Bukan dilebarkan. Ini kayaknya Anda tidak paham. Pak Martin, Anda tadi sudah setuju. Orang yang menyunatkan hatinya, membuang keakuannya, lalu dia tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Itu Anda tadi sudah setuju. Membuang keakuan itu kan tidak menjati orang. Iya kan? Iya, buang semua dan dia tunduk kepada perintah Tuhan. Mengasihi. Iya kan? Itu wujud nyata dari sunat hati. Dia tunduk terhadap perintah Tuhan. Anda setuju atau sepakat? Pokoknya harus mengasihi, itu baru penggenapan dari sunat. Mengasihi sesama manusia itulah penggenapan dari sunat. Jadi sunat, orang yang tunduk kepada perintah Tuhan itu termasuk menyunat hatinya atau tidak? Sunat hati itu kelakuan kita harus baik semua dirubah orang. Tadi udah sepakat. Nah ini susahnya. Jangan ritual. Saya ini bicara penggenapannya. Kalau ritual itu agama Yahudi sudah lakukan itu. Tetapi di dalam kitab Taurat sendiri mengatakan sunat hati. Bukan karangan orang Kristen, bukan. Taurat sendiri mengatakan itu ada dua sunat harus dilakukan. Sementara Pak Martin hanya satu sunat melakukannya. Harus dua sunat di dalam Taurat. Enggak disuruh. Lahiriah dan sunat hati. Taurat mengatakan sunat hati. Taurat sendiri mengatakan sunat hati. Harus dua. Tadi kan kita bacain di dalam kitab Yeskiel. Tidak, sunat hati itu. Kita para nabi kita buka kitab Kejadian. Kita buka kitab Kejadian. Buka Bang, biar saya paham. Lalu Kejadian ini bicara soal sunat hati. Kejadian yang awal ya. Kejadian. Kita lihat. Apakah yang dipotong itu hati atau kulit katan? Coba dipahami pertanyaannya Pak Martin.
Oke, coba Pak Martin Kita buka itu membahas ya. Coba Pak Martin buka Kejadian 17-14 itu yang disunat hati atau lahiriah? Itu pertama itu kepada Abraham itu baru gambaran saja, gambaran tentang secara lahiriah. Pertanyaannya yang pertama disunat itu ayat 14 tunggu dulu. Yang pertama disunat Yang pertama disunat itu nggak bisa, kamu dulu dengar Pak Kaki, dengerin. Pertama yang disunat itu dalam Torah. Nah, ini lebih tahu hati Anda dari soal Alkitab, saya lebih tahu dari Anda. Tahu, ya, tapi yang disunat duluan perintah dalam Torah hati atau lahiriah. Anda lihat ya, ayat 14 itu mengatakan yang tidak disunat itu harus dilenyapkan. Bayangin, orang yang tidak sunat itu dilenyapkan. Itu kata-kata ayat 14 itu berarti kalau orang itu tidak berbuat yang baik itu akan dimusnahkan, dinerakakan. Itu disunat apanya Pak Martin? Dibaca yang benar. Kita baca pelan-pelan saudara-saudara. Dua orang dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katananya, bukan kulit katan hatinya nih, bukan dikerat hatinya, tapi yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi yang disunat bukan hatinya, Pak. Betul. Itu ya, tidak salah. Betul. Bukan hatinya di situ, Pak. Di dalam Taurat baca Tidak di dalam ada kitab kata Taurat juga. hati di situ. Kitab Taurat mengatakan sunat hatimu supaya kamu jangan degil. Ya? Iya, tapi sunat pertama hatimu perintah supaya sunat jangan itu degil. perintah sunat itu pertama ialah fisik lahiriah, bukan hati dulu. Tuh, sunat hati itu ada di kitab Keluaran. Astaga, kita lihat ya. Kita lihat sequencesnya, kita lihat sequencesnya atau tahapan tentang sunat. Pertama di kitab Kejadian, sunat itu benar fisik ya, badan yang disunat dengan kata kulit katan, kulit mengkerat kulit katanya, bukan mengkerat hatinya ya. Oke, itu yang pertama. Kedua, ya di mana kita menemukan kata sunat hati ya, lihat ya. Sunat hati pertama itu kita temukan di dalam tahapan terakhir dari Torah, yaitu kitab Ulangan. Yang pertama, kitab Kejadian yang pertama ya, kitab Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Artinya baik sunat lahiriah, sunat kulit kata yang pertama diperintahkan, dan maupun yang kedua yaitu di kitab Ulangan, hatinya itu harus dua-duanya dilakukan. Begitu tahapannya. Lanjut. Kita paham, Pak. Seperti pada waktu jam perjanjian lama, orang kan berkiblat ke Yerusalem, harus ke bait suci di Yerusalem. Tapi setelah penggenapan itu tidak dilakukan karena pada tahun 70 bait sucinya di Yerusalem sudah dirobohkan. Ya? Lalu Yesus mengatakan, rombong ke bait Allah itu dalam 3 hari aku membangunnya kembali. Itu dalam pengertian rohani. 3 hari itu kebangkitan Yesus, bahwa semua sudah digenapi, bukan lagi pakai bait suci. Kiblat bait suci itu sudah tidak ada. Itu tahun 70 sudah hilang, diganti oleh gereja. Jangan mengadakan pembicaraan sunat. Pak Martin ini, ya? Pak Martin ini kau nggak nyambung ya. Perjanjian lama itu kenapa kemana-mana ini? Bahasa apa? Kau melebar kemana-mana, Pak? Fokus pertanyaannya Pak Martin, kan kemana-mana, capek, saya dengernya aja capek. Iya, ini loh, teman-teman. Supaya kalian tahu bahwa sunat lahiriah itu baru ritual. Sunat kuluk itu baru ritual. Sequences atau tahapan sunat itu kita adalah ketahui kelakuan dari kitab yang pertama dari Torah, yaitu kitab Bereshit, kitab Kejadian 17 tadi. Hendaklah engkau mengkerat kulit katanya, bukan kulit hatinya. Itu baru di tahapan Torah yang terakhir, yaitu kitab Ulangan, baru situ bicara soal sunat hati. Artinya sunat fisik harus dilakukan dulu, karena itu yang menjadi saksi daripada sunat fisik ialah orang-orang yang datang. Kenapa? Orang ini telah melakukan perintah Tuhan dengan bersunat. Pada perintah Tuhan harus bersunat. Itu saksinya orang-orang. Nah, bagaimana dengan sunat hati? Siapa saksinya? Kita tidak bisa menjadi saksi sebagai manusia. Yang menjadi saksi kita bersunat hati ialah Tuhan itu sendiri yang melihat jauh ke dalam hati kita. Begitu tahapan sunat Pak Martin. Iya.
Jadi ada sunat hati dan sunat lahiriah, itu perjanjian lama. Jangan dibalik, jangan dibalik. Sunat hati belakangan, ada sunat lahiriah, ada sunat hati, jangan dibalik. Iya, artinya begini, bahwa ajaran Tuhan itu merubah kelakuan kita, bukan melakukan ritual saja. Seperti ibadah di gereja misalnya, itu tidak cukup. Kalau orang Kristen tidak merubah sikapnya dalam hubungan dengan sesamanya, itu tidak cukup. Makanya ajaran di gereja. Apaan sih Pak Martin? Kemana-mana? Apa hubungannya dengan gereja? Sunat hati itu tidak menjati orang. Tidak tahu buktinya. Lalu jawabannya inti istilahnya adalah kasih, mengasihi. Jangan Pak. Setelah orang sunat hati itu mengasihi, tidak menjahati. Itu maksudnya. Nah ini supaya saudara-saudara itu mengerti ajaran Kristen itu. Bukan yang ngerti Pak. Bukan itu Pak. Nyata dalam kelakuan tiap hari dalam hubungan dengan sesama manusia. Itulah ajaran Kristen yang digenapi. Makanya dia sama Zuma dia memang mati kutu dan dia. Pak Martin, Aki masuk Aki. Pertanyaan yang disampaikan oleh narasumber lawan diskusinya Pak Martin. Yang ditanya apa, jawab apa. Lanjut Bang Willy. Ayo yang dijawab apa. Jadi akhirnya Martin sudah mengakui bahwa sunat baik sunat lahiriah dan sunat hati itu perlu. Ya. Ada dua. Karena dalam Torah, dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian 17 yang merupakan tahapan yang pertama atau susunan yang pertama, perintah sunat itu yang dikerat bukan hati, tapi kulit katanya, nonotnya. Anehnya itu dalam Al-Quran tidak bicara sunat. Bagaimana kalian bicara soal sunat? Aduh, saya nggak tahu kalau Quran saya nggak tahu. Udah dijelaskan udah dijelaskan Bang Juma kan tadi. Sudah dijelaskan, nggak ngerti aja Anda. Al-Quran sendiri tidak bicara mau sunat. diskusi nyambung. Sebentar, ini yang bahas Al-Quran dari tadi siapa sih? Setahu saya yang dibahas Bible ini, Perjanjian Lama. Pak Martin tadi udah dibahas tadi sama Bang Juma. Jadi Pak Martin itu otaknya terbalik guys. Dia mengatakan tadi yang sunat hati dulu, baru kulit katan. Padahal tahapan Torah itu nyambung. Tahapan Torah itu kitab Kejadian yang disunat pertama itu kulit katan. Baru diulangan saya tangkap begini Bang Yosef. Yang ditanyakan Bang Yosef itu apa? Terus dia membahas tentang sunat hati. Apa pautnya? Kan ditanyakan apakah sunat Anda sudah sunat kulub atau tidak. Tadi saya mendengarkan seperti itu. Nah, Pak Martin malah ke sunat hati. Apa pautannya coba? Itu gini aja, kan pemaparan sudah tuntas dari tadi. Nah sekarang Pak Martin itu merasa tergelitik dengan Islam. Sekarang begini Pak Martin, kalau tadi juga sudah ditanyakan sebenarnya, kalau umat Islam bersunat ada yang salah atau tidak? Pak Martin. Harus taat pada Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ngomong sunat, kenapa kalian itu? Loh, Nabi kami mengajarkan, mencontohkan sampai cucunya itu juga disunat ketika usia 8 hari. Enggak, ketika kami umat Islam bersunat, ada yang salah atau tidak? Siapa cucunya yang disunat 8 hari ada? Ada Hasan Hussein itu. Kok bisa 8 hari ya Ki? Sama kayak memang Israel itu. Di dalam Islam aturannya memang lebih bagusnya itu adalah ketika usia 8 hari, 1 minggu dari kelahiran. 7 hari. Ada dalilnya itu. Ada. Ada dalilnya nggak? Ada hadisnya, di hadisnya Rasulullah menghitan cucunya itu ketika usia, aku harus buka dalilnya seperti itulah ya. Bentar saya cari. Dengan akikah, bersamaan dengan akikah. Ya. Nah, sebenarnya ini juga sama dengan Yesus. Ketika dia genap usianya 8 hari, maka dibawa dia ke rumah Tuhan untuk disunatkan. Kita buka ya. Dan ketika